Alhamdulillah baik. Teman-teman di sini sudah belajar? Sudah. Oke, sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin ya. Kalau hari ini kita akan ada kuis yaitu tanya jawab. Nanti saya akan bertanya, nanti teman-teman akan menjawab secara bergantian, gitu ya. Nah, untuk petunjuk dari kuis ini sendiri nanti sistemnya cepat-cepatan ya teman-teman. Dimana nanti jika banyak dari kalian berdua yang sering menjawab, nantinya akan nilainya akan lebih tinggi, gitu ya. Jadi kalian akan rebutan dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan, gitu ya. Oke baik, jadi untuk yang pertama kita akan membahas terkait sistem pendidikan, struktur kurikulumnya sendiri. Nah, ada yang sudah tahu, ada yang sudah belajar terkait apa sih kurikulum merdeka itu? 1, 2, 3. Oke, silakan. Yuk. Yang tindakan pendidikan Indonesia. Jadi kemudian memberikan banyak sekali fasilitas di sekolah-sekolah. Oke, baik, terima kasih pada Mbak Fio. Jawaban yang diberikan Mbak Fio ternyata benar sekali. Oke, Mbak Jawa jangan sampai kalah ya Mbak Jawa ya, karena ini akan mempengaruhi penilaian. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjawab. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pendidikan di sekolah dasar dan juga sekolah menengah itu diatur pada undang-undang nomor berapa tahun berapa? Saya ya silakan Mbak Fio. Nomor 11 tahun 2022. Oke, benar sekali Mbak Fio. Waduh, Mbak Fio sudah 2 poin dan Mbak Jawa masih 0 poinnya ya. Oke, Mbak Jawa jangan sampai kalah ya. Oke, untuk karakteristik sistem pendidikan di sekolah dasar ini meliputi apa saja teman-teman? Saya perlu ada 3 kriteria. Ayo yang bisa jawab. Oke, silakan Mbak Fio. Pengenalan literasi, pengenalan numerasi, terus pembentukan karakter siswa dan mahasiswa. Oke, benar sekali Mbak Fio. Waduh, Mbak Fio sudah 3. Mbak Jawa ini kok belum dapat poin ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini akan menentukan nilai dari teman-teman. Oke, yang terakhir. Oke. Nah, di setiap sekolah itu pastinya ada sistem pendidikan yang dijalankan oleh sekolah. Nah, di dalam sistem itu juga ada tahap evaluasi. Kira-kira fungsi dari evaluasi ini apa sih sebenarnya? Oke, silakan Mbak Tio. Sebagai bahan perbaikan pertanyaan. Oke, benar sekali Mbak Tio. Tentang ini Mbak Tio. Oke, teman-teman, karena di kuis kali ini jawaban sudah dimenangkan oleh Mbak Tio semua dan Mbak Jawa masih 0. Dan kita akan melakukan kuis lagi di minggu depan dengan soal-soal dan juga materi yang lebih sama. Jadi disiapkan dengan baik karena ini juga akan menentukan nilai akhir kalian semuanya ya. Saya tunggu minggu depan, saya pastikan juga bahwa Mbak Jawa bisa menjawab tidak hanya Mbak Tio saja ya Mbak Jawa ya. Oke. Mbak Jawa, kenapa kok murung sedih gitu? Saya tuh merasa ragu ibu. Ragu kenapa? Saya tuh kemarin tuh udah belajar full malam 24 jam. Itu kayak ngerasa saya itu nggak maksimal gitu loh untuk menjawab kuis tadi. Oh iya Mbak Jawa, saya juga memperhatikan kalau tadi Mbak Jawa selama sesi kuis itu hanya diam saja dan Mbak Jawa seperti ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Alhasil Mbak Fiona terus yang menjawab kuis yang saya berikan. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih kok Mbak Jawa itu ragu-ragu buat menjawab kuis yang diberikan sama saya? Yang pertama tuh nanti saya tuh takutnya itu salah jawabnya ibu. Terus yang kedua itu takut diketawain sama teman-teman, takut salah wah gitu. Jadi saya malah nanti sakit hati. Mbak Jawa nggak usah khawatir karena kita kan berpendapat Mbak Jawa sudah belajar secara optimal, jadi Mbak Jawa tidak usah takut dan Mbak Jawa nggak usah khawatir jawaban yang Mbak Jawa berikan itu salah, karena apapun yang jawaban yang diberikan oleh Mbak Jawa itu adalah hasil dari belajar Mbak Jawa. Kalau Mbak Jawa ragu-ragu untuk menjawab itu sama saja Mbak Jawa tidak percaya diri dengan hasil atau kerja keras yang sudah dilakukan oleh Mbak Jawa, dan juga Mbak Jawa tidak usah takut ditawarkan oleh teman-teman. Buktinya tadi Mbak Fio juga percaya diri, entah jawabannya salah atau benar Mbak Fio tetap percaya diri karena dia percaya dengan kerja keras yang sudah dilakukan sama dia. Jadi nggak apa-apa, Mbak Jawa itu hebat, Mbak Jawa itu bisa, Mbak Jawa itu pintar. Saya tadi coba memperhatikan kalau Mbak Jawa itu sebenarnya bisa, tapi Mbak Jawa itu kayak malu-malu sama ragu buat menjawab. Mbak Jawa tidak usah ragu ya, di kuis minggu depan pasti Mbak Jawa bisa. Ya ibu, terima kasih. Semangat ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar pendidikan dan kewarganegaraan. Teman-teman sudah belajar kemarin? Sudah. Oke, nah kan kita juga sudah membahas materinya di minggu kemarin. Sesuai dengan perjanjian kita hari ini akan ada sharing-sharing diskusi. Jadi kira-kira dari materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin adalah yang ingin ditanyakan kepada saya. Silakan. Saya mau tanya Bu, yang kemarin itu di halaman 90 itu ada tentang karakteristik warga negara yang taat. Nah itu gimana ya Bu maksudnya? Saya kayak kurang. Oke, Pak Fio izin menjelaskan ya. Jadi untuk karakteristik menjadi warga yang taat itu ada taat peraturannya banyak Pak Fio. Misal peraturan ketika kita berada di lingkungan kampus, peraturan apa saja yang ada di kampus itu, kemudian peraturan di desa, peraturan apa saja. Nah, untuk taat itu sendiri memiliki arti bahwa kita harus mematuhi perintah atau aturan yang berlaku di lingkungan kita itu Pak Fio. Gitu. Ada lagi kalau dari Mbak Jawa? Oke, berarti Mbak Jawa tidak ada yang ditanya. Mbak Fio sudah tidak ada lagi? Oke, jika sudah, saya akhiri pembelajaran siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan
saya itu bisa acak untuk presentasi di depan menjelaskan materi kita pada pagi ini. Oke, kira-kira siapa yang mau masuk ke depan untuk menjelaskan materi kita? Saya. Oke, silakan Mbak Vio. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Nah, jadi saya akan mempresentasikan materi hari ini mengenai warga negara yang baik. Jadi di Indonesia kita mempunyai beberapa landasan hukum, seperti misalnya Pancasila. Lalu kita juga ada UUD 1945. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harusnya menaati landasan hukum tersebut. Jadi kita tidak boleh melanggar, kita tidak boleh mengajukan landasan itu. Justru kita harus selalu mengikuti update dari landasan hukum tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Vio. Silakan dulu. Wow, keren banget ya Mbak Vio sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan materi kita. Oke, masih. Yona, aku mau tanya dong, kamu kok bisa sepede itu gitu loh, nanya ke ibu ya? Aku belum nemuin alasan sih kenapa harus itu. Emang kamu alasannya itu? Iya, aku ngerasa itu kayak nggak pede gitu. Kamu emang nggak takut diketawain sama teman-teman, atau kamu nggak takut kalau misal jawaban kamu itu salah? Kenapa? Teman-teman itu nggak segan itu kok. Malah teman-teman suka kalau kita akhir. Jadi kamu nggak perlu berpikiran kayak gitu. Nanti kalau kamu selalu negatif thinking, kita terus kapan majunya? Kamu juga nggak bisa nyoba kembali untuk kamu kalau kamu dulu. Oh gitu ya, jadi harus gitu ya? Iya, jadi emang kita harus belajar nyoba dulu. Atau enggak, kalau di rumah kamu latihan dulu deh. Iya, ya, aku besok nanti aku bakalan coba. Semangat ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya, oke, soalnya ada 5 tambah 3. Ayo silakan Mbak Zahwa, nggak usah ragu, nggak usah takut. Nggak jadi bu, Kenapa nggak jadi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu coba aja dulu. Kamu coba aja dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak Zahwa dicoba. Saya takut. Nggak apa-apa dicoba, apa salahnya mencoba? Siapa tahu jawaban Mbak Zahwa benar. Yaudah saya. Iya, silakan Mbak Zahwa. 5 tambah 3 itu 8 ibu. Oke, benar sekali. Wow, keren banget ya Mbak Zahwa bisa menjawab soal matematika yang cukup sulit ini. Bahkan kita mempelajari materi ini itu hampir 1 bulan ya teman-teman ya Mbak Vio ya. Oke, soal selanjutnya 11 dikurangi 5. Oke, silakan Mbak Vio. 6. Oke, 6 benar sekali ya. Oke, Mbak Zahwa dan juga Mbak Vio sangat-sangat keren sekali menjawab pertanyaan ini dengan cepat. Selanjutnya ya, 10 tambah 5. Oke, silakan Mbak Zahwa. 15 ibu. Benar sekali. Hebat sekali ya, Mbak. Dipertahankan terus ya semangatnya karena kita tidak akan tahu jawaban kita benar atau salah karena kalau kita tidak mencoba. Benar begitu ya Mbak Vio ya? Betul sekali. Oke, sekian kuis singkat kita pendapat hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cie, keren banget. Lalu Mbak Vio sudah mempresentasikan terkait materi hari ini. Jadi hari ini saya mau Mbak Zahwa untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Silakan Mbak Zahwa. Kalau Mbak Zahwa pagi bisa, tapi boleh ragu. Halo teman-teman, aku bakalan ngejelasin sistem sekolah di Indonesia itu ada apa aja sih gitu ya. Yang pertama itu sistemnya, kok sistem? Ya kamu Terus sistem itu apa? sekarang. Jadi di Indonesia itu pastinya ada sekolahnya itu ada SD, MI seperti itu. Kalau SD itu agamanya itu tidak diperkuat. Lalu kalau MI itu agamanya itu sangat-sangat diperkuat. Lalu habis SD, MI itu 6 tahun, kita itu di SMP ya teman-teman, itu 3 tahun. Nah terus tentu saja selain SMP juga ada MTS. Nah MTS juga sama seperti MI diperkuat agamanya, gitu. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu SMA. Nah itu ada juga MA, ya MA itu juga sama agamanya juga diperkuat itunya mata pelajarannya. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Wah, keren sekali ya Mbak Vio tadi Mbak Zahwa menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Nah kira-kira dari materi yang dijelaskan oleh Mbak Zahwa dari Mbak Vio ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup karena materi yang dijelaskan juga sudah saya lengkap dan sudah detail ya. Oke, dari Mbak Zahwa. Oke, Mbak Zahwa, gimana perasaan Mbak Zahwa setelah mencoba untuk tidak ragu-ragu dan juga bisa dengan percaya diri untuk tampil di depan dan bicara di depan umum? Saya itu merasa senang dan megah ibu, akhirnya saya bisa mengungkapkan isi dari saya belajar selama 1 malam, 2 malam, 3 malam. Akhirnya saya itu bisa mengungkapkan isi dari saya belajar. Oke, baik. Kalau dari Mbak Vio ada tambahan? Sudah saya untuk mengapresiasi dan keren banget ya udah berani nyoba. Nggak diketawain kan sama teman-teman? Enggak. Nah, berarti itu membuktikan bahwa keraguan-keraguan atau ketakutan bahasa selama ini tidak terbukti gitu ya. Oke, tetap semangat teman-teman, jangan lupa belajar untuk puas kita. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Ya.